Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Syukri. 3 digit NIM terakhir saya 068. Saya dari Universitas Diponegoro, program studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Fakultas Sekolah Vokasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kontrol PID motor DC dengan Simulink. Nah, untuk pertama-tama saya akan menjelaskan tentang BWM. BWM atau Pulse Width Modulation adalah metode untuk mengontrol daya yang diberikan ke beban seperti motor DC dengan cara mengatur lebar pulsa atau duty cycle dari sinyal digital. BWM tidak mengubah tegangan secara langsung, tetapi mengatur waktu on dan off sinyal untuk mengontrol kecepatan atau intensitas. Lalu prinsip kerja BWM itu bekerja berdasarkan sinyal gelombang kotak atau spiral wave dengan dua kondisi, yaitu on kondisi tinggi dan off kondisi rendah. Satu periode sinyal BWM disebut T atau periode total, yang terdiri dari T on dan T off. T on itu waktu on dan T off itu waktu off. Semakin lama sinyal berada pada kondisi on atau high dibanding off, maka semakin besar daya yang diterima motor, sehingga putarannya menjadi lebih cepat. Besarnya perbandingan waktu on terhadap total periode disebut duty cycle, dan biasanya dinyatakan dalam persen. Semakin besar duty cycle, semakin lama motor menerima tegangan dalam satu periode, atau kecepatan putar meningkat. Untuk rumus duty cycle sendiri, itu rumusnya T on per T on plus T off kali 100. Lalu pengaruh duty cycle. Duty cycle saat diberikan duty cycle 0% itu kondisi motor mati atau tidak ada tegangan masuk. Kalau duty cycle 25, kondisi motor pelan, motor berputar lambat. Nah, bertahap itu jika dikasih dari mati, berputar pelan, sedang, cepat, maksimal sesuai dengan duty cycle yang diberikan. Lalu untuk encoder. Encoder yang saya gunakan pada motor DC yaitu encoder 2 pin. Itu sensor posisi dan kecepatan yang digunakan untuk motor DC untuk mengubah gerakan rotasi poros motor menjadi sinyal listrik. Encoder ini biasanya terpasang di bagian belakang motor DC atau DC gearbox dan memiliki 2 pin output yang menghasilkan sinyal pulsa. Karena hanya memiliki satu kanal keluaran pulsa, encoder jenis ini juga sering disebut single channel encoder. Encoder ini tidak dapat membaca arah putaran, tetapi dapat menghitung jumlah putaran dan kecepatan putaran motor. Nah, letaknya itu di sini yang berwarna hitam. Lalu fungsi encoder 2 pin. Fungsi encoder 2 pin itu untuk mengukur kecepatan motor. Encoder menghasilkan pulsa setiap kali poros motor berputar. Jumlah putar yang dihitung persatuan waktu menunjukkan beberapa motor berputar. Lalu untuk menghitung jumlah putaran poros motor dan berfungsi sebagai umpan balik atau feedback pada sistem kontrol data pulse dari encoder, dapat dikirim ke microcontroller untuk membandingkan kecepatan aktual dan kecepatan yang diinginkan. Lalu encoder 2 pin biasanya menggunakan sensor optik, infrared, dan cakram berlubang atau disk encoder. Cara kerjanya itu pada poros motor dipasang cakram dengan lubang-lubang kecil di tepinya. Di satu sisi akan terdapat LED inframerah atau pemancar, dan sisi lain adalah fotodioda atau penerima. Ketika cakram berputar, lubang pada cakram akan memutus dan meneruskan sinyal inframerah ke sensor penerima secara bergantian. Setiap kali sinar terputus atau terdeteksi, sensor menghasilkan satu pulsa logika, high atau low. Pulsa ini dikirim ke mikro untuk dihitung jumlahnya. Lalu perhitungan RPM dari encoder. Nah, rumusnya itu kecepatan sama dengan X per N kali 60. X itu jumlah pulsa yang terdeteksi dalam satu detik, dan N itu jumlah pulsa yang dihasilkan encoder untuk satu putaran. Kelebihan dan kekurangan dari encoder itu, yang pertama, untuk kelebihan, struktur sederhana dan mudah digunakan. Cukup akurat untuk mengukur kecepatan dasar, dan biaya lebih relatif murah, banyak tersedia pada motor DC dengan gearbox bawaan. Lalu untuk kekurangan, hanya dapat mengukur kecepatan, tidak bisa menentukan arah putaran karena hanya satu kanal pulsa. Akurasinya lebih rendah dibandingkan encoder 3 pin atau 4 pin. Tidak bisa mendeteksi posisi absolut, hanya posisi relatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian yang akan saya tambahkan dari
rangkaian kemarin ini saya menuliskan dari rangkaian kemarin. Itu rangkaian low filter itu rangkaian penyaring sinyal yang hanya melewatkan frekuensi rendah dan menolak atau meredam frekuensi tinggi. Dalam sistem motor DC, sinyal dari encoder sering mengandung noise atau getaran, gangguan listrik, atau sinyal spike. Nah, ini low pass filter digunakan untuk menghanguskan sinyal kecepatan agar hasil pembacaan lebih stabil. Fungsi dalam sistem motor DC itu untuk menghanguskan sinyal hasil pembacaan encoder atau kecepatan, mengurangi noise yang menyebabkan respon PID tidak stabil, meningkatkan akurasi dalam menghitung kecepatan motor. Untuk prinsip kerjanya itu filter ini bekerja berdasarkan frekuensi cutoff. Frekuensi kurang dari frekuensi cutoff ini dilewatkan. Jika frekuensi lebih dari frekuensi cutoff diredam. Lalu untuk kecepatan per second, ini rangkaian yang kedua. Kecepatan per second itu hasil perhitungan dari kecepatan rotasi motor atau revolusi atau pulsa per detik yang diukur menggunakan encoder. Encoder menghasilkan pulsa digital setiap kali poros motor berputar. Jika pulsa ini bisa dikonversi menjadi kecepatan, prinsip dasar encoder dengan resolusi PPR atau pulsa per revolution menghasilkan sejumlah pulsa setiap satu putaran motor. Dengan menghitung jumlah pulsa per satuan waktu, diperoleh kecepatan motor fungsi dalam sistem. Yang pertama memberikan umpan balik feedback ke sistem kontrol atau PID. Memastikan motor berputar sesuai set point yang diinginkan. Lalu memonitor performa motor terhadap sinyal PWM yang diberikan. Rumus perhitungannya itu kecepatan pulsa per second, rumusnya jumlah pulsa bagi waktu pengamatan atau detik per detik, satuan detik. Jika ingin konversi revolusi per menit RPM, rumusnya itu berbeda. Berbeda. Itu pulsa per second kali 60 per PPR. Lalu untuk PID yang rangkaian ketiga yaitu PID controller. PID singkatan dari proporsional integral derivatif adalah sistem kontrol umpan balik yang berfungsi untuk membuat kecepatan motor DC mengikuti nilai set point dengan respon cepat dan stabil. Fungsi dalam sistem motor DC menjaga kecepatan tetap stabil meskipun beban berubah, mengatur sinyal PWM agar kecepatan mencapai target set point, mengoptimalkan respon sistem agar tidak terlalu lambat atau beroscilasi. Nah, prinsip kerja itu prinsip dasarnya PID mengatur sinyal PWM berdasarkan selisih atau error antara set point dan kecepatan aktual feedback. Nah, rumus umum PID itu seperti ini. Nah, di sini saya akan mengaplikasikannya pada MATLAB yang sebelumnya itu dari rangkaian kemarin kita teruskan lagi. Ini ada perubahan, ini akan aku ganti delta T. Nah, ini kita tarik. Sebentar. Lalu saya membutuhkan konstan dan bukti. Ini kita sambungkan, lalu kita juga memberikan slider. Nah, kita sambungkan terlebih dahulu slidernya dengan cara kita klik 2 kali. Nah, lalu kita klik konstan ini 2 kali. Nah, lalu kita klik connect. Kita oke. Nah, seperti ini. Mungkin ini kita beri
nemu apa itu apa kita tarik dan menentukan tidak besar ini kita ganti perkalian saja. Nah itu kita buka selanjutnya itu memori blok memori lalu delay lalu add lalu ya, kita lanjut terlebih dahulu saja. Kita sambungkan, kita rubah ini menunya satu berubah ke atas plus minus ini kita kasih ini campuran ini dengan klik kayak tadi juga bisa, ini tinggal kita cari juga bisa. Lalu kita untuk ini kita sambung itu kita coba seperti ini. Lalu kita itu speed filter. Nah, ini gambar rangkaian untuk percobaan pertama tadi. Itu rangkaian low pass filter. Untuk membacanya kita tarik ini speed filter dan delta NC. Kita menunjukkan scope.
display. Nah, ini untuk menampilkan grafik, ini untuk menampilkan set value yang kita atur di slider. Nah, ini untuk rangkaian yang percobaan pertama. Lalu saya akan menambahkan untuk rangkaian percobaan yang kedua, yaitu rangkaian kecepatan per second. Dan yang kedua itu kita akan untuk Bangkok. Lalu nilai ini kita tambahkan logo itu. Ini itu kita ini tarik menunjukkan add plus minus. Kita time yang tambahkan foto. Kita pilih parameter delta time. Seperti ini. Lalu kita tarik berdasarkan, kita tarik di sini, kita isi parameter spread filter tadi. Nah, ini kita tarik lagi ke sini, kita isi GP. Ini kita di parameter lagi, gitu. Ini untuk rangkaian yang kedua. Lalu kita bikin blok untuk yang akan kita baca grafiknya, yaitu speed dan speed filter. Kita transfer.
Nah, seperti ini kita rangkai seperti itu. Lalu kita susun yang bagian kedua yaitu PID. Yang ketiga, kita menentukan konstan itu kita slider. Seperti biasa, slider kita konekkan terlebih dahulu pada konstan. Kita ini beri parameter speed, set point speed. Kita tarik, kita tambahkan sum kita tambahkan blok PID yang discrete. Lalu kita tambahkan itu kita beri parameter PWN. Lalu kita tambahkan drop from, kita beri parameter speed. Kita tarik, nah pada bulan sum kita ini umpan balik negatif. Nah, setelah itu kita beri display ya untuk lihat ini yang ini. Nah, ini untuk menampilkan grafik pembacaannya kita tarik yang speed ini sama yang free speed. Kita menentukan stop. Display seperti biasa. Nah, ini mungkin ini rangkaiannya, mari kita coba run. Di sini saya akan mencoba run pada simulasinya. Pertama-tama kita klik monitor Antan. Kita tunggu. Dah si dia. Nah, ini kita bisa rubah-rubah parameternya. Ini kita bisa lihat grafiknya juga. Nah,
BID itu ini turun karena motor tidak maju mundur. Nah, ini iya. Nah, ini jika mundur ini maju berarti akan naik. Kita setting lagi parameter yang lainnya. Ada badan gua. Value Ini iso tahu gini besok. ini untuk Kita udah nyampe. gerakan motornya arah. Guys, itu dia. Ini gerakan motor yang dari reverse, forward gitu. Ini kita nyeting set point atau BBM nya. Kita coba. Wis ora Jepang ngeri juga. Kita harus nambahin foto ketulis Indonesia. BID-nya saja. Lupa buat. Wis sing ngoperasi video piye dong? Nah, kita BID kita rubah akan mengikuti set point yang akan terjadi. Semakin gelap ini. Semi gelap. Ya wis kegelapan Cek. Ini Belajar belajar terus. Nah, Ya ora aku gelap. kita coba lihat lagi untuk grafiknya. Ini enggak ada. Oh iya. Jojo pisang teman. Oh, Nah, ini untuk grafik BID. Kita diantarkan seperti ini. Coba cuma. siang kan dulu. Kita coba setting lagi untuk value BID nya. Ini kasih makin besar, maka makin cepat untuk menuju set point. Aku kan buat aku tuh. Ayo. Nah, seperti ini. Ternyata fungsinya juga. Nah, itu kita bisa rubah agar dapat grafik yang bagus.